adalah tokoh penting dalam sejarah Islam Indonesia. Terkenal sebagai pendiri organisasi Muhammadiyah, lahir pada 1 Agustus 1868 di Yogyakarta. Beliau mulai mendalami ilmu agama sejak muda dan melanjutkan pendidikan di Mekah. Di sana beliau berinteraksi dengan pemikir-pemikir pembaru Islam seperti Muhammad Abduh dan Jamal al-Din al-Afghani. Setelah kembali ke Indonesia pada tahun 1888, Muhammad Darwis mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan dan memulai aktivitas dakwah yang penuh dengan pembaruan. Pada 18 November 1912, ia mendirikan Muhammadiyah dengan tujuan memperbarui praktik Islam di Indonesia dan meningkatkan kualitas pendidikan umat. Organisasi ini berfokus pada bidang sosial dan pendidikan, serta memperkenalkan sistem pendidikan yang menggabung pelajaran agama dan ilmu umum. Di samping itu, beliau juga mendirikan Aisyah untuk kaum wanita pada tahun 1918 di Hizbul pada tahun 1918 untuk kaum wanita pada tahun 1918 dan Hizbul Watan sebuah organisasi pemuda yang kemudian berkembang menjadi pramuka. Meskipun menghadapi banyak tantangan dan penolakan dari masyarakat, terutama karena gagasan-gagasan yang dianggap menyimpang, Ahmad Dahlan tetap teguh pada misinya. Ia sempat mendapatkan ancaman pembunuhan dan terus memperjuangkan pembaruan dalam Islam. Atas perjuangannya, Ahmad Dahlan diakui sebagai pahlawan nasional dengan kontribusi besar terhadap pendidikan, sosial, dan penggerak Islam di Indonesia. Muhammadiyah merupakan salah satu dari organisasi Islam terbesar yang ada di Indonesia. Sejak Muhammadiyah berdiri hingga sekarang, organisasi ini telah memiliki anggota hingga jutaan orang. Pengikutnya juga tidak hanya terkumpul dalam satu wilayah saja, akan tetapi tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Organisasi ini didirikan pertama kali di sebuah kampung bernama Kauman yang berada di Yogyakarta pada 18 November 1912. Didirikan oleh Muhammad Darwis atau dikenal pula dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapakah sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan ini? Simak hingga akhir untuk mengetahui profil singkat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan memiliki nama kecil Muhammad Darwish. Ia adalah 4 anak dari 7 bersaudara, termasuk keturunan dari Maulana Malik Ibrahim, yaitu adalah seorang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor dari penyebaran agama Islam di Jawa. Ketika memasuki usia 15 tahun, Ahmad Dahlan pergi melaksanakan ibadah haji dan tinggal selama 5 tahun di Mekah. Pada 5 tahun periode tersebut, Ahmad Dahlan pun mulai berinteraksi dengan para pemikir pembaru dalam agama Islam, seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridha, Al-Afghani, hingga Ibnu Taimiyah. Usai pulang dari Mekah pada tahun 1888, ia kemudian mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Lalu pada tahun 1903, Ahmad Dahlan pun kembali ke Mekah dan menetap di sana selama 2 tahun. Ketika ia menetap ke Mekah untuk kedua kalinya, Ahmad Dahlan pun memiliki kesempatan untuk berguru kepada Syekh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hashim Asyrari. Kemudian pada tahun 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan Muhammadiyah di Kauman, Yogyakarta. Usai pulang dari Mekah, Ahmad Dahlan pun menikahi Siti Walidah, yaitu sepupu sendiri dari anak Kiai Penghulu Haji Padil. Yang kemudian Siti Walidah ini dikenal sebagai pula dengan nama Nyai Ahmad Dahlan, yaitu seorang pahlawan nasional serta pendiri dari Aisyah. Dari pernikahannya dengan Siti Walidah, Ahmad Dahlan memiliki 6 orang anak, yaitu Dojahana, Sirat Dahlan, Siti Bursyah, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, dan Siti Zahara. Ahmad Dahlan menikahi Abdullah, yaitu seorang janda dari Haji Abdullah. Juga diketahui pernah menikahi dengan Nyai Rum, yaitu anak dari Kiai Munawir Krepayak, serta menikahi Nyai Aisyah Cianjur, yaitu anak dari Anjengan Penghulu. Dari perkawinannya dengan Nyai Aisyah tersebut, Ahmad Dahlan memiliki anak bernama Dandana. Pengalaman organisasi Ahmad Dahlan. Selain aktif ketika mengemukakan gagasannya mengenai gerakan dakwah Muhammadiyah, Ahmad Dahlan pun dikenal sebagai seorang wirausahawan yang cukup berhasil dengan perjualan batik. Sebagai sosok yang aktif dalam beragam kegiatan di masyarakat serta memiliki gagasan yang cemerlang, Ahmad Dahlan adalah sosok yang mudah diterima oleh masyarakat sehingga ia pun cepat pula mendapatkan tempat di organisasi Jamiatul Khair, Syariat Islam, Budi Utomo hingga Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad. Pada tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sebuah organisasi bernama Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita dari pembaruan Islam yang hadir di Nusantara. Ahmad Dahlan menginginkan ada pembaruan terhadap cara berpikir maupun beramal masyarakat, namun tetap sesuai dengan tuntunan agama Islam. Ia ingin mengajak umat Islam di Indonesia untuk kembali hidup sesuai dengan tuntunan yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Oleh karena itu, sejak awal berdiri, Ahmad Dahlan menegaskan bahwa Muhammadiyah bukanlah organisasi yang bersifat politik, akan tetapi bersifat sosial, serta bergerak dalam bidang pendidikan.
Gagasan Ahmad Dahlan mengenai pendirinya Muhammadiyah pun mendapatkan dukungan yang baik dari keluarga maupun keluarga di sekitarnya. Akan tetapi dukungan baik tersebut tidak dapat menghindarkan munculnya fitnah-fitnah, tuduhan, hingga hasutan yang datang kepada Ahmad Dahlan. Ia sempat dituduh akan mendirikan agama baru dan menyalahi ajaran Islam. Ada pula orang yang menuduh bahwa Ahmad Dahlan adalah sosok khayak yang palsu, sebab telah meniru bangsa Belanda yang beragama Kristen, mengajar pula di sekolah-sekolah Belanda hingga bergaul dengan tokoh Budi Utomo yang saat itu kebanyakan adalah seorang priai. Pada saat itu Ahmad Dahlan memang sempat mengajar pelajaran agama Islam di sekolah Osvia. Pada saat itu Ahmad Dahlan memang sempat mengajar pelajaran agama Islam di sekolah Osvia di Magelang, yaitu sebuah sekolah khusus Belanda dan sekolah khusus untuk anak-anak priai. Bahkan ada pula beberapa orang yang hendak membunuh Ahmad Dahlan saat itu. Meskipun mendapatkan beragam fitnah, hasutan maupun ancaman, Ahmad Dahlan saat itu tetap berteguh dan tetap melanjutkan cita-cita serta perjuangannya dalam pembaruan Islam di Indonesia. Ahmad Dahlan pun melanjutkan perjuangannya dalam membentuk Muhammadiyah dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan badan hukum pada pemerintah Hindia Belanda. Pada 20 Desember 1912, permohonan tersebut baru dikabulkan oleh pemerintah pada tahun 1914. Izin tersebut juga hanya berlaku untuk ke daerah Yogyakarta, serta Muhammadiyah hanya boleh bergerak di daerah perizinan saja. Izin tersebut juga berlaku hanya untuk di daerah Yogyakarta, serta Muhammadiyah hanya boleh bergerak di daerah perizinan yaitu Yogyakarta. Pembatasan gerak Muhammadiyah ini dikhawatirkan pemerintah Hindia Belanda saat itu khawatir. Bahkan organisasi yang diusung oleh Ahmad Dahlan akan berkembang. Meskipun gerakan yang dibatasi, akan tetapi daerah-daerah seperti Imogiri, Wonosari, hingga Seradakan telah mendirikan kantor cabang Muhammadiyah. Namun hal tersebut menentang keinginan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Maka Ahmad Dahlan pun mengusulkan agar kantor cabang di kota lain menggunakan nama berbeda, bukannya Muhammadiyah, tetapi nama bukan Muhammadiyah, seperti nama Nurul Islam di Pekalongan, nama Al-Munir di Ujung Padang, dan Ahmadiyah di Garut. Jasa-jasa Ahmad Dahlan atau Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah salah satu pahlawan nasional yang memiliki jasa-jasa. Salah satunya ia berjasa dalam membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia melalui gagasan mengenai pembaharuan Islam serta pendidikan. Selain itu, pemerintah juga menganggap Ahmad Dahlan sebagai jasa lainnya demi kemajuan bangsa Indonesia. Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan dari umat Islam di Indonesia untuk menyadari nasibnya sebagai suatu bangsa yang terjajah dan masih harus banyak belajar serta berbuat banyak. Melalui organisasi Muhammadiyah yang ia gagas, Ahmad Dahlan telah memberikan banyak ajaran Islam yang murni kepada bangsa Indonesia. Selain itu, ajaran yang dibawa oleh Ahmad Dahlan dapat menuntun kemajuan, kecerdasan hingga beramal bagi bangsa Indonesia dan umat tanpa melupakan dasar dari iman dan Islam. Melalui organisasi Muhammadiyah yang ia dirikan, Ahmad Dahlan telah mempelopori amal usaha sosial serta pendidikan yang sangat diperlukan dalam kebangkitan serta kemajuan bangsa dengan jiwa serta ajaran Islam. Melalui organisasinya, Muhammadiyah Wanita atau Aisyah telah mempelopori kebangkitan dari wanita-wanita Indonesia untuk dapat mengecap pendidikan serta berfungsi sosial setingkat dengan para kaum pria.